rezeki mudah, lancar, sehingga uangnya banyak, hartanya melimpah ruah, bebas hutang-hutang, seluruh utang-utangnya segera dilunasi oleh Allah Jalla Jalaluh. Jika mau menambah 3 kata doa ketika duduk di antara 2 sujud. Nah, doa ini bisa dibaca di luar sholat dengan mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan membaca doa yang sering dibaca ketika duduk di antara 2 sujud, tetapi ditambahi dengan 3 kata berikut ini. Prakteknya seperti ini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni wa akthir amwali waqfini wa aghnini. Ini boleh dibaca di luar sholat dengan mengangkat kedua tangan. Dibaca diulang-ulang, minimal diulang 7 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sudah banyak sekali amalan-amalan tentang menarik rizki agar rizkinya mudah dan lancar. Mudah dan lancar, ini 2 kata yang berbeda. Ada rizki yang mudah tetapi nggak lancar. Lancar itu deras begitu. Ada yang rezekinya lancar tetapi agak sulit, tidak terlalu mudah. Ini rezeki yang mudah dan lancar. Kalau rezeki itu mudah dan lancar, maka hartanya akan semakin banyak, bertumpuk-tumpuk, melimpah ruah, sehingga hutang-hutangnya segera dilunasi oleh Allah Jalla Jalaluh dan memiliki harta berlebih. Hartanya masih berlebihan, ya lebih daripada cukup. Karena biasanya orang yang punya hutang itu karena kepepet, rizkinya nggak lancar, rizkinya seret tatkala nggak punya uang, kemudian banyak kebutuhan tapi uangnya nggak ada, rizkinya seret, nggak lancar, akhirnya terpaksa dia berhutang. Ya berhutanglah, hutang kepada orang atau hutang ke bank dan kemana-mana hutang. Nah kalau rezeki itu lancar, mudah dan lancar, insya Allah hartanya banyak, melimpah ruah, tidak punya hutang. Kalau seandainya punya hutang, ya segera dilunasi oleh Allah Jalla Jalaluh. Oleh sebab itulah amalkan doa yang sering dibaca ketika duduk di antara 2 sujud, tetapi dengan ditambahi 3 kata. Tambahan 3 kata itu wa akthir amwali, itu yang pertama. Yang kedua waqfini, yang ketiga wa aghnini. Nah ini dipanjatkan di luar sholat dengan mengangkat kedua tangan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni wa akthir amwali waqfini wa aghnini. Kemudian doa ini diulang minimal 7 kali. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni wa akthir amwali waqfini wa aghnini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni wa akthir amwali waqfini wa aghnini. Nah kalau mau diulang sampai 11 kali lebih bagus. Mengapa? Karena jumlah permintaan di dalam doa ini sebanyak 11 permintaan. Kami ulang, di dalam doa ini ada 11 permintaan. Jadi ada 11 permintaan. Sebelum ditambah 3 kata yang terakhir itu, maka isi doa ini ada 8 permintaan. Diawali dengan kata Rabbi. Rabbi artinya wahai Tuhanku.
aslinya Rabbi, ada ya mutakallim. Ya ini yang membuang dua ini. Ya harfun nida dibuang, ya mutakallimnya dibuang, aslinya ya Rabbi begitu. Ya Rabbi, aslinya ya Rabbi. Wahai Tuhanku, ighfirli, ighfir, ampunilah oleh Engkau li untukku. Ini permintaan yang pertama, minta ampun. Jadi permintaan yang harus didahulukan adalah minta ampun, jangan minta ini itu, tetapi kita harus pandai minta ampun terlebih dahulu. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah aku. Ini permintaan yang pertama. Permintaan yang kedua, warhamni, dan sayangilah aku. Permintaan yang ketiga, wajburni, dan paksalah aku untuk menerima qada dan qadarmu. Permintaan yang keempat, warfa'ni, dan angkatlah aku. Maksudnya adalah angkat derajatku. Permintaan kelima, warzuqni, dan berikanlah rizki kepadaku. Permintaan yang keenam, wahdini, dan hidayahilah aku. Hidayahilah aku artinya berikanlah petunjuk kepadaku. Permintaan yang ketujuh, wa'afini, dan afiatkanlah aku. Afiat itu artinya bukan hanya sekedar sehat, tetapi sehat wal afiat. Sehat wal afiat artinya sehat lahir dan batin. Permintaan yang kedelapan, wa'fu anni, dan maafkanlah oleh Engkau anni, dariku, dari kesalahan-kesalahanku. Ini 8 permintaan yang sudah kita hafal. Setiap kita duduk di antara 2 sujud itu selalu membaca 8 permintaan ini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini yang sudah kita hafal. Kemudian kita tambah 3 kata, wa aktsir amwali waqfini wa aghnini. Wa aktsir amwali, dan berbanyaklah oleh Engkau ya Allah amwali, pada harta-hartaku. Waqfini, dan cukupilah oleh Engkau kepadaku, cukupi aku ya Allah. Wa aghnini, dan kayakanlah aku. Jadi ini perlu diperhatikan urutannya. Perbanyaklah hartaku, hartanya harus banyak dulu. Waqfini, dan harus cukup, karena banyak orang yang hartanya ini banyak melimpah ruah tetapi ternyata nggak cukup. Mengapa nggak cukup? Karena kebutuhannya lebih banyak. Nah kalau hartanya banyak tapi kebutuhannya lebih banyak, ya tetap nggak cukup. Kita minta kepada Allah hartanya diperbanyak dan cukup. Tidak hanya cukup tetapi wa aghnini, dan kayakanlah aku. Artinya hartanya banyak melimpah ruah dan cukup serta berlebih. Wa aghnini, kayakanlah aku. Hartanya banyak, melimpah ruah, cukup, dan kaya. Artinya hartanya tidak hanya sekedar cukup tapi berlebih. Nah pertanyaan berikutnya, apakah doa ini boleh dibaca tatkala duduk di antara 2 sujud di dalam sholat-sholat fardu maupun sholat-sholat sunnah? Jawabannya boleh, sangat boleh. Karena 8 permintaan yang sudah dihafal itu berdasarkan hadis yang berbeda-beda. Tidak hanya satu hadis, tetapi banyak hadis yang berbeda-beda dijadikan satu, disusun oleh ulama menjadi Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian karena sholat adalah doa, maka sebaik-baik doa itu dipanjatkan di dalam sholat. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat secara bahasa maknanya doa. Oleh sebab itulah ditambah 3 kata, wa aktsir amwali waqfini wa aghnini, dan perbanyaklah hartaku dan cukupilah aku dan kayakanlah aku. Ini boleh diamalkan di dalam sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, dan juga boleh diamalkan di luar sholat. Kalau diamalkan di luar sholat maka dengan mengangkat kedua tangan. Demikian, silahkan dihafalkan, kemudian silahkan diamalkan, insya Allah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.